Cuplikan episode sebelumnya, niat hati mau menyembuhkan luka-luka Nan Gongwang, tapi justru kekuatan Hanli diserap hingga terjun bebas ke ranah pemurni Qi. Di sini mungkin karena malu, Nan Gongwang mengaku kalau dia adalah adik sepupunya sendiri bernama Nan Gongping. Pada Hanli, terlihat ada 3 tanda di dahinya. Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Kebetulan hari ini libur jadi bisa sat-set edit video ini. Gua juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah selalu support dari awal sampai saat ini, apalagi yang jarang-jarang skip iklannya. Hehe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya dan cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, Nan Gongwang mengaku sebagai adik sepupunya Nan Gongping. Di sini Hanli kaget karena dan percaya aja kalau dia adalah adik sepupunya yang udah diberitahu semua tentang Hanli, seorang bajingan kecil dari sekte lembah Huang Feng. 你就是黄风谷的那个小混蛋，平。 Nan Gongwang mengeluarkan kekesalannya karena Hanli memberinya pil awet muda. Dia merasa Hanli mengejeknya seorang wanita tua. Semenjak saat itu, ingin rasanya dia lari ke sekte lembah Huang Feng untuk menangkap Hanli dan dijadikan makanan binatang roh. Jadi ini sebabnya senior menghisap seluruh kekuatan spiritual Hanli karena ingin balas dendam. Terpaksa Nan Gongwang mengiyakan tindakannya untuk balas dendam. Padahal kita semua tahu kalau itu adalah unsur ketidaksengajaannya. 对，这次给你留点教训。 Hanli berpikir untuk nggak akan bertindak gegabah lagi ke depannya. Karena senior adalah adik sepupunya jadi bisa dibilang ini semacam balas budi, ucap Hanli. Pengetahuan Hanli masih sangat dangkal di dunia kultivator. Mana yang sedikit terhisap dengan bagaikan air sungai. Jadi Hanli nggak tahu butuh berapa tahun lagi untuk mengembalikan kultivasinya ke semula. 才能恢复。前辈无需多虑。 Nan Gongwang berkata Hanli nggak sepenuhnya buruk. Tindakannya kali ini terbilang cerdas. Suatu hari nanti dia akan membalasnya. Setelah mengucapkan terima kasih, tiba-tiba Hanli pingsan dan jatuh di pelukan Nan Gongwang. 是啊，哎， Setelah itu Lord Hanli mulai memasak makanan. Meski ranahnya sementara ini turun bebas ke pemurni Qi, ini juga bertepatan dengan efek dari latihan 3 putaran esensi. Bisa dianggap ini semua adalah sebuah keberuntungan untuk menjadi kedepannya pasti tembus ke ranah formasi inti. Panci, wajan nasi, dan beberapa bahan makanan langka ini dibawa oleh Nan Gongwang. Di sisi lain, Nan Gongwang sangat memperhatikan Hanli dari jauh. Jika bukan karena melihat kehilangan mana entah apa yang akan dilakukannya pada Hanli. Tapi Nan Gongwang membuang semua pikiran buruknya. Apalagi karena Hanli telah kehilangan gurunya, yaitu Guru Li. 他师傅不在了，门派也回不去了。 也是个可怜之人。 Setelah itu Hanli membawakan masakannya pada Nan Gongwang yang pura-pura kultivasi. Itu adalah sup nasi spiritual yang bisa menambah energi di dalam tubuh atau bahasa biasanya adalah bubur ayam. Semua manusia fana mengira para praktisi nggak pernah makan setiap harinya dan semua orang tahu, khususnya para kultivator, nasi bubur spiritual dan air spiritual bila disiapkan sesuai urutannya, kemudian direbus perlahan menggunakan teknik pengendalian api, itu adalah kenikmatan yang sesungguhnya. 真正的世间美味。
Nan Gongwang bertanya apa rencana selanjutnya. Han Li berpikir karena dia bukan Nan Gongwang jadi masalah formasi kuno lebih baik disembunyikan dulu. Han Li menjelaskan kalau dia tahu di sini ada tambang batu roh yang dikelola aliran iblis. Tapi mungkin rencana awalnya nggak akan berhasil padahal hanya ingin mencari sedikit keuntungan dari tambang batu roh tersebut. Setelah dunia berubah, lembah Wang Feng nggak ada. Han Li berniat mencari kehidupan yang baru. 远赴他乡，寻觅青山秀水。 Nan Gongwang tahu kalau Han Li menginginkan bantuannya dan dia berniat memberinya kesempatan. Meskipun itu keuntungan ilegal, tapi tetap aja ini adalah wilayah sekte iblis. Jadi jangan mengambil resiko, ucap Nan Gongwang. Han Li diberi dua pilihan. Pertama, dia diberi batu roh dan sumber daya kultivasi untuk mengembalikan kekuatannya. Atau kedua, bergabung dengan sekte Yan Yu. 偃月宗 Tentu saja agar bisa memulihkan kekuatan Han Li secepat mungkin karena sekte Yan Yu menyimpan warisan selama ribuan tahun yang belum diungkapkan hingga saat ini. Ya bisa dibilang sebagai tanda terima kasih Nan Gongwang pada Han Li. Banyak keajaiban yang sulit dibayangkan oleh orang luar. Salah satunya keterampilan yang menyerap hampir seluruh kultivasi Han Li. 二是 Mungkin Han Li bisa mengenal wanita muda cantik di sekte Yan Yu. Sikapnya yang tiba-tiba berubah ini jika tentang wanita cantik. Nan Gongwang ini sengaja membiarkan Han Li untuk pergi bersamanya. Tapi sayangnya Han Li udah gak mau terikat dengan apapun. Jadi dia memutuskan untuk memilih pilihan yang pertama. Dengan raut wajah sedikit kecewa, Nan Gongwang memberikan tas berisi batu roh pada Han Li. 谢前辈好意，这些应该足够修复传送阵了。 Jadi Han Li nggak akan merepotkan siapapun lagi karena ini keputusan Han Li udah terlambat jika Han Li mau berubah pikiran, ucap Nan Gongwang. Dan dia nggak akan memaksa Han Li ya walaupun ada sedikit rasa kecewa karena jauh dari pria yang disukainya. 我也不强求，决定好了吗？ Nan Gongwang berharap kelak ke depannya Han Li nggak akan menyesali keputusannya hari ini. Han Li berniat pergi tapi dengan kultivasinya saat ini akan sulit untuk melawan pasukan sekte iblis. Jadi Nan Gongwang berniat melawan mereka untuk menarik perhatian, lalu Han Li bisa pergi dengan aman. 谢过前辈。好了，我只是不想留下因果影响道心。 Ketika di luar goa, Nan Gongwang memuji formasi 5 elemen terbalik yang Han Li gunakan. Formasi yang dibuat temannya Han Li bernama Ruin. Sebuah formasi ilusi yang bisa dengan mudah mengelabui musuh. Banyak perubahan teknik melarikan diri di dalamnya dan menghindari usaha pembunuhan. 就是缺了些杀招。小子，我走了，后会有期。此间事了。 Beberapa jam kemudian, Wang Chan dan pasukannya berada di Goa Han Li sebelumnya. Jongwoo melaporkan kalau di dalam sana nggak ada siapapun, tapi ada peralatan masak yang baru aja digunakan. Wang Chan emosi karena bisa-bisanya di situasi tersebut. Han Li dan Nan Gongwang makan dengan santai. Kedua tetua sekte roh hantu telah melukai Nan Gongwang. Tapi entah dengan latihan apa, dia bisa pulih secepat itu, ucap Wang Chan. Selain itu, Dong Xuan-er membantu mereka secara sukarela mau menjadi sandera. Jadi mungkin dia memiliki hubungan dengan dua orang ini. Wang Chan berpikir identitas pria ini atau Han Li sepertinya nggak biasa. Orang ini sepertinya sisa-sisa dari sekte lembah Wang Feng. Tapi anehnya nggak ikut melarikan diri dengan sekte lembah Wang Feng, pikir Wang Chan. Kembali ke benteng keluarga Yan yang dijaga ketat oleh aliran iblis, Han Li mulai menyerang menggunakan pasukan boneka kadal gurun. Karena mungkin kultivasinya yang rendah saat ini, Han Li lebih memilih untuk berhati-hati. Tetapi Kuhun turun seorang diri dengan topeng yang bisa dibilang mirip Frankenstein, membunuh musuhnya tanpa ragu. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.